Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Bisnis Intelligence bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi kali ini kita akan membahas dasar-dasar penggunaan Tableau. Jadi pada sesi kali ini kita akan fokus untuk membahas pengenalan Tableau dan ekosistem Tableau, di mana kita akan mengenal apa itu Tableau, fungsi utamanya, serta berbagai produk yang ada di dalam ekosistem Tableau. Terus juga kita akan membahas siklus Tableau. Jadi kita belajar bagaimana cara mengunduh, menginstal, dan juga melakukan aktivasi Tableau supaya bisa digunakan di komputer masing-masing. Terus kita akan membahas siklus analitik ya. Jadi bagian ini nanti akan menjelaskan bagaimana proses analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan data hingga ke penyajian hasil analisis menggunakan Tableau, terus menghubungkan data di Tableau. Ya, di sini kita akan belajar bagaimana Tableau itu terhubung ke berbagai sumber data, baik itu Excel, database, maupun layanan online. Dan yang terakhir, interface Tableau, di mana kita akan mengenal tampilan utama Tableau mulai dari area kerja, menu, panel, hingga cara membuat lembar kerja visual pertama kita. Oke, jadi melalui kelima bagian ini, nanti kalian akan memahami bagaimana Tableau itu bekerja dari awal hingga bisa digunakan untuk membuat visualisasi data yang informatif dan juga interaktif. Kayak sebelum kita mulai menggunakan Tableau, kita perlu mengenal dulu apa sebenarnya Tableau itu. Ya, jadi Tableau ini adalah sebuah perangkat visualisasi data dan business intelligence yang membantu kita untuk menghubungkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, dan juga dashboard. Tujuannya apa? Tujuannya di sini sederhana, yaitu membantu orang lain untuk melihat dan memahami data dengan cara yang lebih mudah dan juga menarik. Ya, yang menariknya di sini dari Tableau adalah cara kerjanya yang sangat intuitif. Jadi, kita bisa melakukan analisis hanya dengan drag and drop saja, tanpa harus menulis kode atau query yang rumit gitu. Nah, di balik itu, Tableau ini sebenarnya menerjemahkan tindakan kita menjadi bahasa query visual yang memproses data secara otomatis. Jadi, dengan Tableau, kita bisa melakukan dua hal penting sekaligus. Yang pertama, menemukan wawasan dari data, ya misalnya tren penjualan, eh, perilaku pelanggan, ya atau pola bisnis tertentu. Dan yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis tersebut dalam bentuk visual yang mudah dipahami oleh semua orang. Gitu. Nah, dalam penggunaannya, Tableau ini sangat memudahkan siapapun yang bekerja dengan data. Jadi, seorang data worker atau pekerja data itu bisa langsung terhubung ke berbagai sumber data, baik yang tersimpan secara lokal maupun di cloud. Ya, misalnya, Tableau bisa mengambil data dari file Excel, database, data warehouse, ya hingga layanan online seperti Google Analytics dan lain sebagainya. Ya, nah setelah terhubung, pengguna itu nanti bisa langsung berinteraksi dengan data melalui antarmuka Tableau yang sangat mudah untuk digunakan. Ya, kita bisa melakukan berbagai analisis hanya dengan drag and drop saja, lalu nanti Tableau akan menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik, bagan, atau peta interaktif gitu. Ya, jadi semua visualisasi itu bisa kita atur dan kita gabungkan ke dalam satu dashboard agar informasi tersebut terlihat lebih menyeluruh dan lebih mudah untuk dipahami. Kayak kelebihan Tableau. Di sini ada beberapa kelebihan dari Tableau. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Ya, jadi Tableau memiliki antarmuka yang sangat intuitif dan mudah dipahami seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahkan oleh pengguna yang belum pernah berpengalaman dalam menganalisis data. Ya, jadi kita tidak perlu kemampuan dalam pemrograman yang cukup rumit gitu ya. Kita cukup drag and drop saja, nanti datanya itu bisa langsung diubah menjadi visualisasi yang menarik dan juga informatif gitu. Terus yang kedua, konektivitas data yang luas. Nah, di sini
Tableau itu dapat terhubung ke berbagai sumber data mulai dari Excel, ya, database, data cloud, hingga ke sistem big data gitu ya. Jadi hal ini tuh memudahkan pengguna baik individu maupun perusahaan untuk menggabungkan berbagai jenis data dalam satu tampilan analisis yang komprehensif gitu. Terus yang ketiga, visualisasi interaktif. Ya, jadi Tableau itu membantu kita untuk membuat grafik dan dashboard interaktif di mana pengguna nanti bisa menjelajahi data lebih dalam melalui filter, parameter, dan elemen interaktif lainnya. Jadi, fitur ini tuh sangat membantu dalam menemukan pola, tren, atau bahkan hubungan antar data secara cepat dan mudah untuk dipahami gitu. Oke, yang keempat adalah skalabilitas dan ketersediaan di awan. Nah, di sini maksudnya adalah dengan Tableau server gitu ya dan Tableau online. Jadi organisasi itu dapat menyimpan, mengelola, dan berbagi visualisasi data secara efisien di dalam cloud. Ya, jadi fitur ini tuh memberikan fleksibilitas ya karena datanya itu bisa diakses dari mana aja serta skalabilitas yang artinya Tableau ini mampu menangani pertumbuhan jumlah data dan pengguna tanpa mengurangi kinerja sistemnya gitu. Terus yang kelima, komunitas yang kuat dan sumber daya pelatihan. Oke, Tableau itu memiliki komunitas global yang besar dan juga aktif. Ya, di mana para penggunanya ini saling berbagi ide, tips, dan juga solusi gitu. Jadi, eh apa namanya, bisa atau mempermudah kita untuk memperoleh bantuan ya dan berbagi pengetahuan di dalamnya gitu. Nah, selain itu, tersedia juga banyak materi pelatihan, forum diskusi, dan dokumentasi resmi yang membantu pengguna untuk belajar dan berkembang dengan cepat. Ya, jadi em, yang keenam, penyediaan berbagai jenis visualisasi. Nah, di sini Tableau itu menawarkan berbagai bentuk tampilan data, mulai dari diagram batang, grafik lingkaran, peta geografis ya, terus heat map hingga dashboard interaktif. Jadi dengan begitu pengguna bisa menyesuaikan jenis visualisasi sesuai dengan karakter dan tujuan yang ingin disampaikan. Oke, dan terakhir, di sini Tableau juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam ekosistem bisnis intelligence. Artinya, Tableau bisa digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri, ya, tetapi juga bisa kita integrasikan dengan berbagai tools BI lainnya yang mungkin sudah digunakan oleh organisasi. Misalnya, Tableau dapat bekerja sama eh, bersama sistem seperti Power BI, Google BigQuery, atau bahkan analitik seperti Cloud, yang lainnya, kayak gitu ya. Terus, fleksibilitas ini jadi memberikan keuntungan besar bagi perusahaan karena mereka tuh nggak harus mengganti seluruh sistem yang sudah ada gitu. Nah, sebaliknya, jadi Tableau ini bisa melengkapi dan memperkuat proses analisis data yang sudah berjalan. Kayak gitu. Oke, lalu di sini Tableau tidak hanya berupa satu aplikasi aja ya, tapi sebenarnya tuh terdiri dari ekosistem yang lengkap yang saling terhubung untuk mendukung proses analisis data. Yang pertama adalah Tableau Desktop. Ya, ini adalah alat utama yang digunakan untuk membuat visualisasi, laporan, dan dashboard interaktif. Jadi, di tabel desktop, pengguna itu bisa menghubungkan berbagai sumber data, melakukan analisis mendalam, lalu merancang tampilan visual yang menarik dan juga mudah untuk dipahami. Gitu. Jadi, Tableau desktop ini bisa dibilang sebagai dapur utama gitu ya, tempat semua visualisasi dan analisisnya ini dibuat. Gitu. Terus yang kedua ada Tableau server. Nah, ini adalah platform di tingkat perusahaan yang digunakan untuk berbagi, berkolaborasi, dan juga mempublikasikan hasil pekerjaan dari sebelum desktop. Gitu. Jadi, dengan sebelum server, pengguna lain di organisasi bisa mengakses dashboard Tableau
lewat browser web, ya tanpa harus memiliki aplikasi desktop. Ya, jadi fitur ini tuh sangat membantu dalam kolaborasi karena semua timnya itu bisa melihat dan bisa berinteraksi dengan data secara langsung atau secara real time. Kayak yang ketiga adalah Ceblue Online. Jadi Ceblue Online di sini memiliki fungsi yang mirip dengan Ceblue Server, tapi berjalan sepenuhnya di cloud. Ya, jadi dengan Ceblue Online, pengguna bisa mempublikasikan, berbagi, dan berkolaborasi pada dashboard secara daring tanpa perlu menyiapkan server sendiri. Ya, solusi ini tuh sangat cocok untuk organisasi atau konsultan yang membutuhkan akses fleksibel dan tidak ingin repot dengan instalasi di server lokal gitu. Terus selanjutnya ada Ceblue Public. Nah, ini adalah versi gratis dari Ceblue yang bisa digunakan siapa aja untuk membuat dan membagikan visualisasi data secara online. Ya, namun karena bersifat publik, semua hasil visualisasi yang dibuat akan dapat diakses oleh siapapun di internet. Ya, jadi si Tableau Public ini sering digunakan untuk tujuan pembelajaran, riset, ya, atau berbagi hasil analisis secara terbuka, gitu. Kemudian yang kelima ada Tableau Mobile. Ya, Tableau ini juga menyediakan aplikasi untuk perangkat iOS dan Android, ya, yang memungkinkan si pengguna untuk mengakses dashboard Tableau kapanpun dan dimanapun. Ya, jadi dengan Tableau Mobile, kita bisa tetap terhubung dengan data dan memantau perkembangan bisnis bahkan saat sedang berpergian. Oke, komponen terakhir dalam ekosistem Tableau ini adalah Tableau Prep. Tableau Prep ini merupakan alat bantu untuk mempersiapkan data sebelum dianalisis di Tableau. Ya, jadi dengan tools ini, pengguna dapat membersihkan data yang berantakan, ya, serta melakukan proses seperti pivot dan transformasi agar datanya ini siap digunakan untuk dianalisis. Ya, jadi sebelum prep ini sangat membantu ketika data mentah masih belum rapi atau memiliki format yang berbeda-beda. Ya, jadi dengan alat ini, proses analisis di Tableau desktop itu akan sangat eh, cepat gitu ya, akan menjadi lebih cepat gitu, akurat dan juga efisien. Ya, jadi secara keseluruhan semua komponen ini mulai dari Tableau desktop, server, terus juga Tableau online, Tableau mobile, public, hingga Tableau prep ini membentuk ekosistem Tableau yang lengkap gitu. Jadi ekosistem ini bisa memberikan solusi secara menyeluruh bagi individu maupun organisasi untuk mengolah, menganalisis, dan juga memvisualisasikan data secara efektif dan juga interaktif. Oke, selain produk utama seperti Tableau, desktop, server, dan online, Tableau juga memiliki beberapa produk tambahan yang mendukung fleksibilitas pengguna dalam mengakses dan membagikan visualisasi data. Ya, yang pertama adalah Tableau Public Premium. Ya, ini merupakan layanan berlangganan tahunan yang memberikan kontrol lebih bagi si pengguna terhadap konten yang mereka bagikan di Tableau Public. Ya, jadi dengan Tableau Public Premium, pengguna ini dapat mencegah orang orang lain untuk mengunduh file workbook atau mengakses data mentah di balik visualisasi mereka. Ya, jadi fitur ini tuh sangat cocok bagi pengguna profesional yang ingin tetap berbagi hasil visualisasi secara online, tetapi tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya. Terus yang kedua adalah Tableau Reader. Ya, Tableau Reader ini merupakan aplikasi gratis untuk Windows yang memungkinkan si pengguna untuk membuka dan melihat file Tableau, ya, yang dibuat oleh atau yang dibuat di Tableau desktop gitu. Jadi melalui Tableau Reader, pengguna bisa melihat dan berinteraksi dengan visualisasi meskipun tidak terhubung ke Tableau server atau online, ya. Yang artinya visualisasi data itu bisa tetap diakses secara lokal tanpa perlu koneksi internet.
Oke, setelah kita mengenal berbagai jenis sebelum dalam ekosistemnya, eh, tentu muncul pertanyaan seperti jenis sebelum mana nih yang sebaiknya kita gunakan. Nah, keputusan ini sebenarnya tergantung pada beberapa pertimbangan penting berikut ini ya. Yang pertama adalah konektivitas. Kita perlu mempertimbangkan sumber data apa yang akan kita gunakan. Ya, apakah datanya berasal dari file Excel, atau database lokal, atau sumber cloud seperti Google Analytics. Ya, karena setiap versi Tableau itu memiliki kemampuan koneksi data yang berbeda-beda. Terus yang kedua, distribusi. Ya, kita perlu menentukan kepada siapa dashboard ini akan dibagikan dan bagaimana cara membagikannya. Ya, apakah hanya untuk penggunaan pribadi di komputer atau ingin dibagikan ke tim melalui server atau platform cloud seperti sebelum online gitu. Terus yang ketiga, otomasi. Ya. Ya, jika kita membutuhkan pembaruan data secara otomatis, misalnya laporan yang diperbarui seperti diperbaruinya itu setiap hari atau setiap minggu, maka kita perlu memilih versi Tableau yang mendukung penjadwalan penyegaran data otomatis. Gitu. Dan keempat adalah keamanan. Nah, ini menyangkut di mana data dan hasil kerja kita akan disimpan. Ya, apakah kita memerlukan keamanan lokal dengan server sendiri, ya, atau sudah cukup aman jika data tersimpan di cloud, kayak gitu. Oke, gambar ini menunjukkan bagaimana Tableau itu bekerja dari awal hingga akhir, ya mulai dari data mentah hingga hasil visualisasi yang bisa dibagikan ke orang lain. Ya, pertama, Tableau di sini bisa mengambil data dari berbagai sumber seperti file Excel, database relasional, teknologi Hadoop, ya, atau bahkan layanan cloud seperti Google Cloud, ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, data tersebut diproses dan divisualisasikan menggunakan aplikasi Tableau seperti Tableau Desktop atau Tableau Public, ya. Nanti disinilah kita mulai membuat berbagai grafik, diagram, atau dashboard yang interaktif dan juga mudah untuk dipahami. Nah, kemudian hasil visualisasi ini nanti bisa dibagikan ke orang lain dengan berbagai cara, misalnya lewat Tableau Public Server jika ingin dibuka secara online, Tableau Reader untuk dibuka secara lokal, atau Tableau Server dan Tableau Online untuk kolaborasi di lingkungan perusahaan. Nah, menariknya di Tableau itu kita tidak perlu menulis kode atau script, ya. Kita hanya tinggal drag and drop saja. Nanti sebelumnya ini akan otomatis menerjemahkan menjadi query dan tampilan visual yang informatif gitu ya. Jadi dengan cara kerja ini, Tableau itu membantu kita untuk melakukan tiga hal utama, yaitu penemuan data, analisis data, dan pencitraan data. Semuanya dalam satu platform visual yang mudah untuk digunakan. Oke, langkah pertama sebelum kita menggunakan Sebelum itu adalah tentu saja menginstal aplikasinya. Ya, kita bisa mengunduh Sebelum, ini Sebelum publik ya, Sebelum publik secara gratis melalui situs resmi Sebelum di alamat www.sebelum.com/product ya /public/download. Ya, pada halaman ini kita akan melihat tombol biru ya yang di yang ada di dalam garis merah seperti di gambar. Ya, ini bertuliskan download sebelum publik. Ya, cukup kita klik tombol tersebut untuk memulai proses pengunduhan. Lalu setelah kita menekan tombol download sebelum publik, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ya, jadi di tahap ini kita perlu mengisi formulir registrasi singkat sebelum bisa mengunduh aplikasinya. Ya, kita isi data lengkap. eh ada first name untuk nama depan, last name untuk nama belakang, bisnis email dengan alamat email aktif yang kita gunakan, dan country or region
Ini pilih negara tempat kita berada, misalnya Indonesia. Ya, setelah semua kolom terisi, kemudian kita klik tombol download the app ya di bagian bawah. Oke, setelah file instalasi Tableau berhasil diunduh, kita buka file tersebut, ya, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman awal instalasi Tableau Desktop Public Edition. Ya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyetujui perjanjian lisensi dengan cara mencentang kotak bertuliskan I have read and accept the terms of the license agreement. Ya, setelah itu kita bisa langsung klik tombol install di bagian bawah kanan layar untuk memulai proses instalasi. Jika ingin mengatur lokasi instalasi atau pengaturan tambahan lainnya, kita juga bisa klik tombol customize. Ya, tapi untuk penggunaan standar cukup langsung tekan install aja. Nah, proses instalasi ini akan berjalan otomatis dan hanya memerlukan waktu beberapa menit. Jadi pastikan koneksi internetnya tetap aktif selama proses ini berlangsung. Oke, setelah tombol install ditekan, nanti Tableau akan mulai melakukan proses instalasi seperti yang terlihat di layar. Kita bisa melihat bar berwarna hijau. Ini menunjukkan progres instalasi itu sedang berjalan. Ya, proses ini biasanya memakan waktu beberapa menit tergantung pada kecepatan komputer dan koneksi internet kita. Jadi selama proses ini berlangsung, kita tidak perlu melakukan apapun, kita cukup tunggu sampai prosesnya selesai sepenuhnya. Oke, setelah proses instalasinya selesai, Tableau ini akan membuka eh, apa namanya aplikasinya ya secara otomatis dan menampilkan halaman utama seperti ini. Di bagian kiri, kita akan melihat menu Connect ya, yang berfungsi untuk menghubungkan Tableau dengan berbagai sumber data. Di situ kita bisa memilih data dari Microsoft Excel ya, terus file text atau text file, ada PDF, JSON file atau database seperti Microsoft Access ya. Terus selain itu, Tableau juga dapat terhubung langsung ke server atau layanan cloud seperti OData dan berbagai sumber lainnya. Lalu di bagian tengah layar itu menampilkan area open, ya tempat kita bisa membuka proyek Tableau yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Sementara di sisi kanan ada panel Discover yang berisi berbagai panduan belajar seperti video tutorial, ya blog, dan juga contoh visualisasi dari komunitas Tableau Public. Ya, jadi dari tampilan ini kita bisa mulai langkah pertama untuk membuat visualisasi, yaitu menghubungkan Tableau ke data yang ingin kita analisis. Oke, ini merupakan siklus analitik atau tahapan utama dalam proses analisis data. Siklus ini dimulai dari data discovery, yaitu tahap menemukan dan memahami data yang kita miliki, dari mana asalnya, dan apa saja informasi yang terkandung di dalamnya. Ya, berikutnya ada data preparation, di mana data disiapkan agar siap digunakan untuk analisis. Ya, jadi pada tahap data preparation ini kita bisa membersihkan data, menghapus duplikasi, atau menyesuaikan format agar datanya ini seragam. Terus setelah datanya siap, ya, kita masuk ke tahap data analisis, yaitu proses menggali dan memeriksa data untuk menemukan pola, hubungan, dan wawasan atau informasi yang baru gitu. Terus kemudian hasil analisis tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik, diagram, dan dashboard untuk membantu kita untuk melihat maknanya dengan lebih mudah. Ya, terus tahap berikutnya adalah data storytelling. Data storytelling ini merupakan bagaimana kita menyampaikan hasil analisis tersebut dalam eh,
bentuk cerita yang menarik dan mudah dipahami agar orang lain itu bisa memahami pesan yang ingin disampaikan dari data tersebut. Ya, setelah itu siklus ini akan terus berulang dari penemuan data baru, persiapan, analisis hingga penyampaian insight kembali. Ya, jadi proses ini berjalan terus-menerus agar organisasi bisa selalu mengambil keputusan yang berbasis dengan data. Oke, dalam Sebelum proses analitik data itu dimulai dari tiga tahap utama, yaitu data discovery, data preparation, dan data analysis. Ya, tahap pertama itu adalah data discovery. Di sini kita mulai menjelajahi kumpulan data yang kita miliki. Jadi dengan Sebelum kita bisa langsung melihat isi data secara visual, sehingga lebih mudah memahami pola, struktur, atau informasi penting di dalamnya. Terus selanjutnya ada tahap data preparation. Pada tahap ini kita menyiapkan data agar siap untuk dianalisis. Ya, jadi sebelum ini nanti membantu kita untuk menghubungkan ke berbagai sumber data seperti Excel, database, atau layanan cloud, ya. Lalu menggabungkannya agar memiliki struktur yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Terus tahap ketiga adalah data analisis. Nah, disinilah sebelum itu benar-benar menunjukkan kekuatannya. Jadi dengan visualisasi yang interaktif, kita bisa melihat tren, menemukan nilai yang tidak biasa, atau melihat hubungan antar variabel. Oke, lalu setelah proses data selesai, langkah berikutnya adalah data storytelling dan visualisasi data. Nah, pada tahap data storytelling, sebelum itu membantu kita menyusun hasil analisis ke dalam bentuk cerita yang menarik dan interaktif. Ya, kita bisa membuat dashboard yang dinamis, menampilkan berbagai visualisasi yang terhubung, sehingga orang lain dapat dengan mudah memahami pesan yang ingin kita sampaikan dari data tersebut. Nah, dengan cara ini, kita tidak hanya menunjukkan angka, tapi juga menceritakan makna di balik data tersebut. Terus, sementara itu, visualisasi data ini adalah inti dari sebelum. Ya, di sini kita bisa mencoba untuk berbagai cara, ya. Kita bisa mencoba berbagai cara untuk menampilkan data seperti grafik batang, diagram baris, peta, dan banyak lagi untuk menemukan pola baru dan menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis. Proses ini itu bersifat eksploratif, artinya kita bisa terus bereksperimen, bertanya, dan menemukan wawasan baru dari setiap tampilan data yang kita buat. Oke, untuk pengguna sebelum desktop profesional, kita bisa menghubungkan data dari hampir semua jenis sumber, mulai dari file biasa seperti Excel, Access, atau file CSV. Ya, lalu database relasional itu bisa kita hubungkan seperti MySQL dan Oracle. Ya, bahkan teknologi big data seperti Hadoop, ya, hingga sumber data berbasis cloud seperti Google Analytics atau Salesforce. Ya, bahkan yang artinya semua data dari berbagai tempat itu bisa dikumpulkan dan dianalisis langsung di Tableau. Ya, oke. Sementara itu, untuk Tableau desktop personal atau Tableau public, koneksi datanya itu lebih luas, lebih terbatas ya. Biasanya hanya bisa terhubung ke file seperti Excel, Access, CSV, dan OData. Ya, sedangkan Tableau Reader ini berbeda lagi. Kalau Tableau Reader ini hanya digunakan untuk membuka file hasil kerja Tableau yang sudah disimpan dalam format paket .tx bx ya, gitu. Jadi tidak bisa langsung menghubungkan ke sumber data baru, gitu. Jadi dengan begitu semakin tinggi versi Tableau yang digunakan, semakin banyak pula jenis data yang bisa kita akses dan kita olah. Oke, saat pertama kali membuka Tableau, kita akan melihat tampilan seperti ini. Ya, di bagian kiri itu ada Connect, di mana kita bisa melihat, di mana kita bisa memilih sumber data yang ingin digunakan. Ya, jadi selain itu, Tableau juga bisa terhubung dengan server atau sumber data daring seperti OData atau layanan lainnya dengan memilih opsi More.
Ya, terus kemudian pada bagian kiri layar Tableau, kita akan melihat beberapa opsi koneksi data di bawah judul to a file ya. Nah, opsi-opsi ini dapat diakses oleh pengguna Tableau desktop, personal ya, personal seperti Microsoft Excel, terus text file, JSON file, akses hingga file statistik. Ya, sementara itu bagi pengguna Tableau desktop itu ada profesional ya. Ini semua jenis koneksi datanya tersedia, termasuk koneksi ke server atau sumber data online seperti database perusahaan atau layanan cloud. Terus di bagian paling bawah panel kiri, Sebelum juga menyediakan beberapa contoh sumber data yang otomatis disertakan setiap kali kita menginstal aplikasi, ya seperti Excel, CSV, dan lain sebagainya. Ya, nah dalam modul ini nanti kita akan berlatih menggunakan data CSV ya dari penjualan video game. Nanti untuk langkahnya itu sederhana, kita pilih opsi text file aja. Ya, kemudian kita cari dan buka file CSV yang ingin digunakan dari folder penyimpanan kita. Setelah itu nanti sebelumnya akan langsung menampilkan pratinjau data yang siap diolah dan divisualisasikan. Ya, jadi setelah file CSV-nya berhasil dihubungkan, sebelum ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Ya, di bagian kiri kita bisa melihat daftar connection yang menunjukkan bahwa file VG-Sales CSV sudah aktif dan sudah terbaca, gitu ya. Terus Tableau juga menampilkan pratinjau struktur data kita. Di sini terlihat nama kolom seperti rank, ya, name, platform, year, and genre. Ya, ini berarti sebelum itu berhasil membaca seluruh isi data kita dan siap digunakan untuk analisis. Kemudian di bagian bawah terdapat tabel kecil yang menampilkan contoh isi data, misalnya eh, di sini ada game Wii Sport, Super Mario Bros, Mario Kart Wii, dan lain sebagainya. Ya, terus dari sini kita bisa memastikan bahwa datanya itu sudah lengkap dan tidak ada kesalahan pembacaan. Terus langkah berikutnya kita bisa langsung klik tombol Go to Worksheet, ya, yang ada di sini untuk mulai membuat visualisasi data dan juga dashboard dari data penjualan video game ini. Oke, setelah data berhasil dimuat dan kita masuk ke tampilan kerja Tableau, kita akan melihat interface utama yang disebut dengan workbook atau buku kerja Tableau. Jadi di dalam satu workbook itu terdapat dua komponen utama, yaitu sheet dan dashboard. Ya, sheet ini digunakan untuk membuat visualisasi individual seperti grafik batang, diagram lingkaran, atau peta. Ya, jadi setiap sheetnya ini biasanya berisi satu tampilan data tertentu yang ingin kita analisis. Sedangkan dashboard itu berfungsi untuk eh, menggabungkan beberapa sheet dan elemen lainnya seperti teks, gambar, atau bahkan halaman web dalam satu tampilan yang utuh. Gitu ya. Jadi dengan dashboard kita juga bisa menambahkan interaksi antar visualisasi. Misalnya ketika kita klik satu kategori, visualisasi lain itu ikut berubah. Ya, nah fitur ini yang disebut dengan filtering atau highlighting. Gitu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian tampilan utama sheet di Tableau, ya, tempat kita akan membuat berbagai macam visualisasi data. Di sini ada beberapa bagian penting yang perlu kita kenali agar bisa bekerja lebih efisien. Pertama ada daftar sumber data atau connection, ya. eh Bagian ini terletak di sisi kiri bagian atas. Ya, disinilah nanti Tableau itu akan
menampilkan daftar sumber data yang sedang digunakan, ya seperti ini, VG Sales CSV, ya pada contoh ini. Oke, terus yang kedua, ini ada dimensi dan ukuran, ya, eh, atau dimension and measure. Oke, masih di sisi kiri, Sebelum itu membagi data menjadi dua kategori utama, ya. Di dimensi ini adalah kolom yang berisi data kategori seperti nama game, terus platform, genre, ya. Lalu yang kedua ukuran yang berisi data numerik yang bisa dihitung seperti penjualan global, ya. Nih, penjualan global atau penjualan di mana nih? Eropa, Jepang, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kedua data ini bisa kita tarik lagi. Kita drag ke area visualisasi untuk membuat grafik. Ya, kita mau pakai yang mana? Gitu. Mau mau berdasarkan apa? Apakah numerik ya atau yang dimensi gitu. Oke, terus yang ketiga itu ada Xiaomi panel. Ya, nah ini terletak di sebelah sini kanan. Ya, ini adalah kumpulan jenis grafik dan visualisasi yang bisa digunakan. Jadi, Sebelum akan otomatis menyesuaikan jenis grafik yang cocok berdasarkan data yang kita pilih. Gitu. Terus kemudian yang keempat, ini ada rak kolom dan baris. Ya, di bagian atas tengah ya di sini. Jadi area ini berfungsi untuk menentukan bagaimana data ditampilkan. eh Biasanya dimensi dimensi ditempatkan di baris atau kolom sebagai pengelompokan, sedangkan ukuran digunakan untuk membentuk sumbu atau nilai grafik. Terus yang kelima, ini ada mark card di bagian tengah kiri. Itu ada panel marks, tempat kita bisa mengatur tampilan visualisasi seperti memberi warna, terus menambahkan label, ya, mengatur ukuran titik, terus mengubah bentuk visualisasi dan lain sebagainya. Terus yang keenam, ini ada filter. Filter ini digunakan untuk memfilter tampilan visualisasi berdasarkan dimensi atau ukuran tertentu. Ya, misalnya kita bisa menampilkan penjualan hanya dari tahun tertentu aja gitu, atau kategori produk tertentu aja gitu. Jadi dengan filter di sini kita bisa fokus pada data yang relevan saja tanpa mengubah data yang aslinya gitu. Terus yang ketujuh, ini ada page. Page bagian ini digunakan untuk membuat animasi atau tampilan dinamis dari data. Ya, contohnya jika kita ingin melihat bagaimana penjualan berubah setiap tahun, gitu ya, kita bisa menempatkan kolom year di area page, gitu ya. Kita tinggal drag aja ke area page, gitu. Ya, nanti Ceblu itu akan menampilkan grafik secara bergantian per tahunnya, seperti eh, slide animasi yang berjalan secara otomatis, gitu. Terus kemudian di sini ada eh, drag and drop area. Ini adalah drag and drop area, yaitu area utama di tengah layar. Ini tempat semua visualisasi akan muncul. Ya, disinilah kita akan drag and drop kolom dari daftar data ke bagian rows dan juga columns untuk membuat grafik. Ya, nanti hasilnya akan langsung muncul secara otomatis di kanvas ini. Ya, terus kemudian yang kesembilan ini ada tab spreadsheet dan juga dashboard. Nah, bagian ini ada di bagian bawah layar ya. Jadi tab ini tuh berfungsi untuk berpindah antar lembar atau sheet atau membuat
lembar dan dashboard baru. Ini hampir sama kayak kita bikin sheet baru di Excel ya, gitu. Ya, jadi dengan memahami seluruh bagian ini, kita berarti sudah siap untuk memulai eh, untuk membuat berbagai macam visualisasi data di Tableau, dari grafik sederhana hingga dashboard interaktif. Nah, salah satu hal yang membuat Sebelum begitu populer adalah karena tampilannya itu sangat interaktif ya, mudah untuk digunakan gitu. Kita jadi nggak perlu nulis-nulis kode ya, kita cukup klik terus seret aja atau drag and drop untuk membuat visualisasi data gitu. Di sini misalnya kita bisa mengambil satu kolom dari daftar dimensi atau ukuran, lalu menyeretnya ke area rows gitu ya, columns atau bagian marks untuk mengatur warna, ukuran atau atau label. Ya, selain itu, panel Xiaomi juga mempermudah kita untuk memilih jenis grafik yang sesuai dengan data yang akan kita pilih, seperti diagram batang, gitu ya, atau pie chart, atau peta, gitu. Nah, setiap buku kerja atau workbook di Tableau itu bisa berisi banyak lembar atau sheet ya. Eh, dan tiap sheetnya ini bisa menampilkan data dengan cara yang berbeda. Ya, jadi beberapa lembar ini nantinya akan em, bisa digabungkan ke dalam satu dashboard gitu ya, sehingga kita bisa melihat hubungan antar visualisasi. Nah, yang menariknya, Tableau juga bisa memungkinkan interaktivitas antar lembar. Ya, artinya jika kita memilih satu kategori di grafik pada satu lembar, maka data di lembar lain itu bisa otomatis ikut berubah ya, misalnya terfilter atau tersorot gitu ya. Inilah yang membuat Sebelum ini sangat kuat karena selain membantu kita menemukan pola dan wawasan, kita juga memungkinkan kita untuk menyampaikan cerita dari data secara visual dan menarik kepada orang lain gitu. Oke, setelah kita membuat beberapa visualisasi di lembar kerja atau sheet, langkah berikutnya adalah menggabungkannya ke dalam satu tampilan utuh yang disebut dengan dashboard. Ya, jadi dashboard ini akan memungkinkan kita untuk melihat dan berinteraksi dengan berbagai atau beberapa grafik sekaligus ke dalam satu layar. Sekarang kita lihat bagian-bagian penting dalam tampilan dashboard ini, ya. Pertama ada daftar lembar ya, atau sheet. Di sini terletak pada sisi kiri atas ya, berisi em, semua lembar visualisasi yang sudah kita buat di workbook ini. Kita bisa menyeret drag salah satu sheet ke area tengah untuk menampilkan di dashboard ya. Terus kemudian yang kedua ada objek atau objek dashboard. Masih di sisi kiri bawah. Di sini terdapat berbagai objek tambahan seperti gambar, teks, tombol atau tata letak ya. Tata letaknya mau horizontal atau vertikal. Terus horizontal dan vertikal ini bisa kita tambahkan untuk mempercantik tampilan di dashboard. Terus kemudian ada floating control ya, atau versus tiled, ini adanya di bawah nih ya, di bagian bawah panel kiri, yaitu ini adalah mode mode tata letak ya. Untuk tiled ini objeknya ditempatkan berurutan dan menyesuaikan ruang secara otomatis. Sedangkan untuk floating, ini objeknya bisa diposisikan bebas di mana aja di dashboard ya. Terus kemudian yang kelima ada dashboard layout
sorry, ini yang ini nih. Dashboard layout outline menampilkan struktur semua objek dan lembar yang sudah kita tambahkan ke dalam dashboard. Ini membantu kita untuk melihat urutan dan susunan elemen secara keseluruhan. Ya, selanjutnya ada tab spreadsheet dan dashboard. Ya, sama seperti di sheet view, tab ini terletak di bagian bawah. Di sini kita bisa beralih antar sheet dan juga dashboard atau membuat yang baru gitu ya. Dan di sini ada dashboard area atau kanvas utama. Ini adalah area putih besar di tengah-tengah tempat kita menyusun tampilan visualisasi utama. Jadi kita tinggal eh, apa drag and drop sheet dari daftar kiri ke kanan gitu ke area ini untuk menampilkannya gitu. Jadi dengan menggunakan dashboard ini kita bisa menyajikan data secara lebih menarik dan interaktif ya. Eh, Misalnya ketika pengguna ingin memilih kategori tertentu gitu ya di suatu grafik, nanti dashboard ini bisa otomatis menampilkan data terkait di grafik yang lainnya gitu. Jadi dashboard inilah yang nantinya akan sering digunakan untuk presentasi data, laporan bisnis atau analisis yang komprehensif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian toolbar. Em, yang terletak di bagian atas tampilan sebelum ya. Jadi toolbar ini berisi berbagai tombol penting yang membantu kita untuk bekerja dengan lebih cepat, lebih efisien saat membuat visualisasi. Di bagian kiri atas itu terdapat dua tombol em, yang sering kita gunakan yaitu undo ya atau panah ke kiri dan redo itu panah ke kanan. Jadi tombol ini sangat berguna ketika eh, kita mau mengembalikan langkah sebelumnya atau mengulangi langkah yang baru dibatalkan gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa langsung memperbaiki kesalahan tersebut tanpa harus mengulang dari awal lagi. Kayak selain itu di toolbar juga terdapat berbagai icon lain seperti save atau simpan untuk menyimpan workbook ya yang sedang kita kerjakan. Terus ada connect to data untuk menambahkan atau mengganti sumber data. Terus ada apa namanya sort and group ya untuk mengurutkan dan mengelompokkan data agar visualisasinya ini lebih rapi, lebih mudah untuk dipahami. Ya, terus ada show or hide labels untuk menampilkan atau menyembunyikan label pada grafik. Terus ada presentation mode itu memungkinkan kita untuk menampilkan dashboard atau grafik dalam tampilan layar penuh seperti saat presentasi gitu ya. Dan juga kontrol untuk mengatur tampilan lembar kerja ya atau fit page normal atau with view agar visualisasinya tuh terlihat sesuai kebutuhan. Ya, semua fitur ini eh, membuat Ceblu itu sangat fleksibel ya. Jadi pengguna bisa dengan mudah mengatur, memperbaiki, dan menyesuaikan tampilan visualisasi mereka hanya dengan beberapa klik aja. Oke, ketika kita menghubungkan Ceblu ke sebuah sumber data, misalnya ke file Excel atau CSV, Ceblu ini akan secara otomatis mengenali dan mengklasifikasikan setiap kolom data. Klasifikasi ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu dimensi dan ukuran, yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi, klasifikasi ini eh, terbagi menjadi dua, dimensi dan ukuran. Dimensi itu berisi data yang bersifat kategorikal atau deskriptif, ya seperti nama produk, wilayah, platform, atau tanggal, tahun, dan lain sebagainya. Ya, jadi dimensi itu membantu kita untuk mengelompokkan atau mengurutkan data. Misalnya, kita bisa melihat total penjualan berdasarkan negara, atau berdasarkan tahun, atau berdasarkan tanggal, kayak gitu. Dan ukuran, ukuran ini adalah
data yang bisa dihitung secara matematis. Ya, seperti jumlah penjualan, total pendapatan, atau rata-rata skor. Ya, jadi dengan ukuran kita bisa melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, rata-rata, atau perbandingan nilai. Oke, selain itu, Tableau juga membedakan tipe data menjadi discrete, ya, yaitu data yang bersifat terpisah atau memiliki kategori tertentu, seperti nama game atau platform, ya, biasanya ditampilkan dalam bentuk label atau sumbu dengan nilai yang berbeda-beda. Terus ada continue yaitu data yang nilainya berkelanjutan, ya seperti tahun, total penjualan atau pendapatan, gitu ya. Nah, data jenis ini biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik garis atau sumbu angka, ya, kayak gitu. Kemudian, Tableau juga dapat mengenali data geografis seperti negara atau kota, ya. Nah, untuk data jenis ini, Tableau itu nanti otomatis menyediakan pengukuran latitude atau longitude sehingga em, kita bisa langsung menampilkannya di peta gitu. Oke, untuk memahami perbedaan antara dimensi dan ukuran di Tableau, di sini kita bisa lihat contoh dataset, yaitu data penjualan video game, ya. Dataset ini berisi berbagai kolom seperti rank. Rank ini menunjukkan peringkat penjualan game, ya, berdasarkan total penjualan global. Kemudian ada nama video gamenya, misalnya Wii Sport atau Super Mario Bros. Atau Tetris dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada platform. Platform ini konsol atau sistem tempat game tersebut dirilis, ya seperti Wii, NES, atau PlayStation dan lain sebagainya. Terus ada year, yaitu tahun rilis game tersebut. Ada genre ini berarti kategori atau jenis gamenya. Misalnya gamenya ini sport, atau action, atau puzzle, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada publisher. Publisher di sini berarti perusahaan yang mempublikasikan game tersebut. Ya, ini ada Nintendo atau Take-Two Interactive dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada juga kolom penjualan dalam jutaan unit. Ya, di sini ada NS Sales. NS Sales ini penjualan di Amerika Utara, ya. Terus ada yang EU itu ya di Eropa, Europe, ya. Terus ada JP itu penjualan di Jepang, sama ada other sales itu penjualan di wilayah lain, dan global sales ini adalah total keseluruhan penjualan di seluruh dunia. Gitu. Nah, dalam konteks Tableau, kolom seperti name, platform, genre, publisher, sama year itu termasuk dimensi. Ya, karena berisi kategori atau informasi deskriptif. Ya, sedangkan kolom seperti NSLs, terus eh Europe Sales dan Global Sales ini termasuk ke dalam ukuran. Ya, kenapa? Karena berisi angka yang dapat dihitung dan dianalisis. Misalnya dijumlahkan atau dirata-ratakan. Ya, seperti itu. Jadi, dengan data seperti ini kita bisa membuat berbagai visualisasi menarik di Tableau. Misalnya grafik batang, nanti grafik batang ini bisa menunjukkan game dengan penjualan global tertinggi. Ya, terus ada diagram peta. Diagram peta ini misalnya untuk melihat distribusi penjualan per wilayah, atau garis. Grafik garis di sini bisa melihat eh, apa ya, tren penjualan mungkin ya berdasarkan tahun rilis kayak gitu. Jadi data sederhana seperti ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk melakukan analisis visual interaktif dengan menggunakan Tableau. Oke, saat kita menghubungkan data ke Tableau, misalnya dari file CSV seperti data penjualan video game,
Tableau itu akan secara otomatis membaca setiap kolom sebagai sebuah bidang atau field, ya, dan menentukan tipe datanya, ya. Oke, di sini pada gambar sebelah kiri ini kita bisa melihat daftar table, ya, atau field. Di sini Tableau mengelompokkan kolom data menjadi dua bagian, ya, yaitu di sini ada dimensi, terus ada eh ukuran. Ya, di sini dimensinya itu ada genre, name, platform, publisher, year, ya. Terus dimensi ini biasanya itu berisi teks, kategori, atau informasi deskriptif. Ya, terus ada ukuran. Ya, ukuran ini ditandai dengan icon tanda pagar kalau kalian lihat. Ya, ini seperti apa? Global Sales, NS Sales, JP Sales, ya, dan juga rank. Ya, jadi ukuran itu berisi nilai numerik yang bisa dihitung, ya, seperti di jumlah atau di rata-rata. Ya, nanti Ceblu akan menentukan ini secara otomatis berdasarkan isi kolom, ya. Namun, kita juga bisa mengubah tipe data secara manual. Misalnya pada gambar di sebelah sini. Ya, ini adalah menentukan isinya secara manual. Kita bisa mengubah tipe datanya secara manual, ya. Kita bisa klik pada icon em, di kolomnya, ya, dan memilih tipe data seperti eh, number, number desimal atau number whole, ya, untuk angka. Terus ada date and time untuk data waktu dan em, tanggal, ya. Terus ada string untuk teks, ya. Terus juga ada eh apa lagi nih? Geographic role, ya, untuk data lokasi seperti negara atau kota, gitu, ya. Jadi fitur ini tuh membantu Tableau untuk memahami bagaimana data tersebut akan digunakan, apakah untuk perhitungan, pengelompokan, atau visualisasi peta. Jadi sebelum membuat grafik atau dashboard, penting bagi kita untuk memastikan setiap kolom data itu sudah memiliki tipe data yang benar agar hasil analisis di Tableau itu bisa lebih akurat dan mudah untuk dibaca. Oke, di sini nanti Tableau akan secara otomatis mengenali jenis data dari setiap kolom yang kita impor. Ya, namun jika ada yang salah atau ingin disesuaikan, kita juga bisa mengubah tipe datanya secara manual. Ya, jadi saat kita mengimpor data ke Tableau, perangkat lunak ini nanti akan secara otomatis menginterpretasikan tipe data dan perannya. Ya, apakah sebagai dimensi atau sebagai ukuran, gitu. Nanti secara default, Tableau akan membaca kolom name sebagai string atau teks, ya. Nah, hal ini terlihat dari icon eh, ABC, ya, di sini berwarna biru nih di samping nama kolom. Hmm, begitu juga dengan kolom seperti genre sama platform, ya, karena keduanya itu kan berisi teks, ya, atau kategori kayak gitu. Makanya di sini ada icon ABC berwarna biru karena dia bentuknya string atau teks. Oke, sedangkan kolom year di sini dikenali sebagai data numerik yang berkelanjutan, ditandai dengan icon pagar. Ini ketutup, ya. Oke, sama kayak rank nih. Ada pagarnya kayak gini. Ya, ini karena nilainya itu berupa angka, gitu, yang bisa diurutkan secara logis, gitu, ya. Oke, selain kolom utama yang berasal dari dataset, Tableau juga secara otomatis menghasilkan beberapa bidang tambahan seperti measure names,
yaitu daftar semua ukuran dan kolom numerik yang ada dalam dataset. Terus ada measure value, ya. Ini berisi nilai-nilai dari semua ukuran yang bisa digunakan untuk analisis, misalnya total penjualan atau jumlah rata-rata. Terus kemudian number of record, ya. Ini menunjukkan jumlah baris atau entry dalam dataset, ya. Terus kemudian ada latitude atau generate atau longitude atau generate. Ini bidang yang dibuat otomatis oleh Ceblu untuk mendukung visualisasi berbasis peta. Ya, jika ada data geografis di dalam dataset, eh, bisa eh, menghasilkan latitude atau longitude gitu ya. Oke, fitur interpretasi ini otomatis eh, membuat sebelumnya ini sangat efisien ya. Jadi kita tidak perlu mengatur semuanya dari awal, kita cukup memastikan bahwa hasil pembacaan Tableau itu sudah sesuai. Baru kemudian bisa langsung digunakan untuk membangun visualisasi. Nah, salah satu keunggulan utama dari Tableau adalah kemudahannya dalam membuat visualisasi melalui antarmuka drag and drop. Ya, kita tidak perlu menulis kode, kita cukup menyeret dan melepaskan kolom data ke area yang diinginkan. Ya, nah, pada contoh ini, kita membuat grafik sederhana untuk melihat rata-rata penjualan di wilayah Eropa, ya berdasarkan genre permainannya, ya. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah kita tinggal seret kolom genre ke bagian kolom seperti ini, dan seret kolom eh, Europe sales ke bagian rows-nya. Ya, jadi ketika kita menyeret kolom genre ke bagian kolom, ini akan menjadi kategori di sumbu horizontal, ya, seperti ini. Dan ketika kita eh, menyeret kolom Europe Sales ke bagian rows, ini akan menjadi nilai yang divisualisasikan di sumbu vertikal seperti ini. Gitu ya. Jadi secara otomatis Tableau itu akan menampilkan bagian kolom atau bar chart yang memperlihatkan perbandingan rata-rata penjualan per game. Ya, hasilnya kita dapat dengan cepat melihat genre mana yang paling populer atau memiliki nilai penjualan tertinggi di pasar Eropa. Ya, misalnya nih pada grafik ini terlihat bahwa genre seperti apa ya, platform ya, dan shooter ini memiliki rata-rata penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan genre-genre yang lainnya. Ya, jadi visualisasi ini kan hanyalah langkah awal ya. Kita bisa memperkaya tampilannya dengan menambahkan warna, label atau fitur atau mengganti jenis grafiknya juga. Ya, semuanya bisa kita lakukan dengan interaktif dan intuitif di Tableau. Ya, oke. Dari seluruh tahapan yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Tableau ini merupakan salah satu alat bisnis intelligence yang sangat kuat dan mudah digunakan untuk melakukan eksplorasi serta visualisasi data. Jadi melalui antarmuka drag and drop, pengguna dapat dengan cepat memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel tanpa perlu menulis kode-kode yang kompleks gitu ya. Nah, dalam praktiknya, Tableau itu membantu pengguna mulai dari proses menghubungkan data atau data connection, menyiapkan dan memahami tipe data, hingga membuat visualisasi interaktif dan juga dashboard yang informatif. Ya, jadi kemampuan Tableau untuk berinteraksi dengan berbagai jenis sumber data serta menampilkan hasil analisis secara visual itu menjadikannya alat yang efektif gitu ya dalam mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making gitu. Jadi dengan memahami siklus analitik tadi mulai dari data discovery
hingga data storytelling, penggunanya ini diharapkan dapat tidak hanya menganalisis data, tapi juga bisa menyampaikan cerita di balik data tersebut dengan cara yang menarik, jelas, dan juga bermakna. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi pada sesi kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.